Juventus telah mengakhiri Liga Champions musim 2022-2023 lebih awal, setelah mereka kembali dihajar Benfica di Portugal. Hasil tersebut membuat Benfica menemani PSG untuk lolos ke babak 16 besar UCL setelah mereka mampu meraih 11 poin dari 5 laga. Sementara itu, Paulo Di Canio ikut mengomentari hasil buruk yang didapat Juventus saat berjumpa Benfica di Portugal. Dia menganggap permainan Bianconeri di laga melawan Benfica sangat memalukan. Bahkan Juventus disebut Di Canio tak lebih baik dari sekelas tim-tim Serie B Italia. Di sisi lain, tim besutan Massimiliano Allegri harus pasrah ketika terlempar dari Liga Champions, karena hanya mampu mengoleksi 3 poin dari 5 laga. Sinyalnya tua harus puas berada di peringkat ketiga setelah menelan 4 kali kekalahan dan hanya mampu meraih 1 kali kemenangan. Hasil kekalahan yang diterima Juventus tersebut sukses membuat mereka mencetak sejumlah rekor buruk. Menurut data Opta, catatan itu menjadi yang terburuk bagi Juventus di sepanjang keikutsertaan mereka di panggung Liga Champions. Pasalnya, dari 5 laga yang dilakoni si Nyonya Tua, mereka hanya sekali menang, dan sisanya berakhir dengan kekalahan. Satu-satunya kemenangan yang diraih Juve di UCL musim ini terjadi saat mereka menjamu Maccabi Haifa. Ketika itu Juve mampu menang dengan skor 3-1. Tak cuma itu, kegagalan tersebut membuat Bianconeri mengulang kesalahan yang sama, seperti yang terjadi di musim 2013-2014 silam. Ketika si Nyonya Tua hanya mampu bercokol di posisi ketiga klasemen akhir grup B. Saat itu, Andrea Pirlo dan kawan-kawan kalah bersaing dengan Real Madrid dan Galatasaray. Tak pelak Juventus pun harus terperosok menuju Liga Eropa ketika itu. Sebenarnya di ajang tersebut Bianconeri mampu melaju hingga semifinal. Sayangnya mereka harus takluk di tangan Benfica dengan skor 1-2. Pada akhirnya, sejumlah catatan yang didapatkan Juventus tersebut bukanlah sesuatu hal yang layak untuk dibanggakan. Kendati demikian, peluang Juventus sendiri untuk bermain di Liga Eropa musim ini masih terbuka. Namun dengan catatan mereka tak boleh kalah ketika menghadapi PSG di laga terakhir grup H. Tetapi, Juve masih tetap dapat lolos ke ajang tersebut meski harus kalah dari PSG, jika di laga lain Maccabi Haifa juga takluk di tangan Benfica. Namun, para fans Juventus pun berkata lain. Mereka lebih memilih tim kesayangannya finish di peringkat 4, sehingga tak bermain di Liga Eropa agar lebih fokus di kompetisi domestik saja. Sayangnya, Allegri telah menuturkan jika mereka tetap memperjuangkan satu tempat di Liga Eropa. Dia juga mengatakan timnya kini harus fokus di laga pamungkan melawan PSG Selasa 2 November 2022 mendatang. Saat ini kami harus fokus ke Serie A dan juga tetap fokus melawan Paris, karena kami paling tidak harus memesan satu tempat di Liga Eropa, kata Allegri. Sementara itu, dalam laga lanjutan Serie A, mereka akan melawat ke markas Lecce pada 29 Oktober 2022 nanti. Juve sedang berada dalam tren positif di kancah domestik, setelah mendapat 2 kali kemenangan beruntun, yaitu dalam laga derby melawan Torino, dan ketika bertemu Empoli. Dengan sejumlah rentetan hasil buruk yang didapat Juventus, Massimiliano Allegri pun kini mendapat tekanan luar biasa dari para fans. Juventus tak kunjung bangkit dan makin terperosok bersama Allegri. Di klasemen sementara Serie A, Old Lady masih terjerembak di posisi ke-8 dengan torehan 19 poin, atau terpaut 10 angka dari Napoli selaku pemuncak klasemen. Hingga sejauh ini Juventus hanya mampu meraih 6 kemenangan dari 16 laga di semua kompetisi. Raksasa Turin juga tersingkir dari Liga Champions musim ini setelah dibekap Benfica. Jika Bianconeri memutuskan hubungan dengan Allegri, mereka dapat memilih Zidane yang merupakan mantan pemain Juventus. Siswa bermain untuk Bianconeri pada tahun 1996 hingga 2001, dengan berhasil membawa Juve meraih 2 gelar Serie A. Kabar terbaru menyebut, Siswa ingin kembali menjadi seorang pelatih setelah terakhir kali menangani Real Madrid, yang merupakan klub terakhir yang berada di bawah naungannya. Zidane meninggalkan Los Blancos di tahun 2021 lalu setelah dipercaya sebagai manajer klub pada 2019. Posisinya kemudian diganti oleh Carlo Ancelotti di Real Madrid. Zidane pun ketika menangani Madrid sukses panen gelar. Pria yang kini telah berusia 50 tahun itu mempersembahkan 11 trofi bagi El Real, termasuk 3 kali gelar Liga Champions. Alhasil,
Keinginan Zidane kembali berstatus nakoda menjadi kabar gembira bagi sejumlah klub. Pasalnya, Zizou merupakan sosok pelatih bertangan dingin yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Zidane pun digadang-gadang bakal menangani Juventus untuk menggantikan posisi Massimiliano Allegri. Namun terdapat sejumlah catatan, yaitu Zizou belum pernah melatih klub lain selain Real Madrid. Layak untuk kita nantikan klub mana yang bakal dilatih Zidane dalam waktu dekat ini. Jika kalian setuju dengan video ini, share juga ya agar teman-teman kamu juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.